Shalom saudara dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 2 Yohanes. Kita sudah masuk di bagian yang terakhir, yaitu salam penutup saudaraku. Ini di ayat yang ke-12 dan 13. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Oleh karena banyak hal yang hendak saya tuliskan kepadamu, saya tidak mau memakai kertas dan tinta. Melainkan saya berharap datang kepadamu dan berbicara muka dengan muka, supaya sukacita kita menjadi penuh atau boleh penuh. Ayat 13, anak-anak dari saudara perempuanmu yang terpilih itu memberi salam kepadamu. Amin. Nah, ini bagian terakhir penutup dari surat 2 Yohanes. Nah, dua ayat ini menunjukkan saudaraku betapa Yohanes ini mengasihi gereja-gereja yang menjadi beban pelayanannya. Dia rindu untuk datang dan berbicara muka dengan muka agar sukacitanya menjadi penuh. Inilah suatu kesukaan sejati. Kita harus meneladani Rasul Yohanes ini yang memberikan kesukaan ini loh. Sukacita yang sejati ini bukan sukacita karena dapat mobil mewah, rumah mewah. Ya itu sukacita, tapi ini fana. Sukacita yang sejati ini melihat jiwa-jiwa bisa bertumbuh, bisa berbuah-buah, bisa dulu jiwa-jiwa yang tidak mengerti firman Tuhan kita didik, mengerti firman, bisa bertanggung jawab, bisa disiplin, bisa punya ketekunan, kesabaran. Wah, dulu terikat rokok, sekarang lepas dari rokok. Itu sukacita yang sejati, saudaraku. Dunia ini bukan sukacita, bukan kesukaan yang sejati, karena kita akan terus haus, terus minta impor dari dunia, terus haus. Dunia tidak pernah bisa memberikan kepuasan, tapi jiwa-jiwa yang kita menangkan, itu yang menjadi kesukaan kita. Itu yang membuat sukacita kita menjadi penuh. Alasan Yohanes tidak mau menulis dengan kertas dan tinta ini bukan berarti dia malas loh saudaraku. Jangan diartikan tidak menulis ini malas, ini bukan. Melainkan ada perkara yang lebih ingin dia lakukan, yaitu mengajar, yaitu mengawasi. Jadi setelah dia tulis surat ini, yaitu tulis surat 2 Yohanes, dia tidak sekedar menulis kemudian dibiarkan. Ya sudah, pokoknya saya tulis ya. Misalnya nih, kita tulis peraturan di rumah, dilarang lepas masker, misalnya begitu, atau harus pakai masker. Tulis sudah selesai. Ada orang lepas masker dibiarin, nggak pakai masker dibiarin. Tidak seperti itu. Rasul Yohanes dia tulis sesuatu dan dia awasi dan dia lihat. Ini gembala, suruh. Ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sejati. Dia ngajar, tulis, dan dia juga ngawasi. Pastikan orang-orang mentaati apa yang sudah ditulis. Ini saudaraku. Dia tidak mau tulis, dibiarkan. Dia datang dan dia ingin melihat perkembangannya. Demikian juga kita sebagai gembala-gembala. Entah itu gembala sidang atau gembala-gembala dalam persekutuan sel. Kita juga harus mengajar. Kemudian memperhatikan juga apakah domba-domba yang diajar itu mengerti, bertumbuh, dan mengerjakan apa yang kita ajarkan. Jangan sampai cuman bisa ngomong, harus ini ya. Sudah diawasi. Itu bukan hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan sejati, ajar, diawasi. Pura-pura mengawasi, Pak. Ngajar aja enggak pernah. Manggil orang-orang lain disuruh ngajar. Jangan. Kita ini orang tua. Itu saya belajar ya di ayat-ayat awal. Pemimpin tuh orang tua. Anggota ini anak. Orang tua ngajar anak. Jangan orang tua anak dititipkan babysitter. Udah ajar ya. Kalau babysitternya baik, diajar sesuai firman Tuhan, oke. Tapi kalau tidak, tuh tontonkan televisi, tontonkan stand up komedi. Sudah, anggotanya dikasih stand up komedi aja. Lucu, seneng. Banyak yang datang. Karena apa? Lucu. Tapi gak ada isi firman Tuhannya. Pada waktu menghadapi masalah, stand up komedi ini tidak bisa menyelesaikan. Tapi firman Tuhan
ini yang bisa menyelesaikan. Jadi belajar firman, kemudian ajarkan ke jiwa-jiwa, kemudian awasi, lihat. Ini suatu sukacita yang penuh. Paulus bahkan saudaraku menyamakan hidupnya hidupnya Paulus itu berhubungan dengan jiwa-jiwa yang menjadi beban dia. Kita baca 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-8. Karena sekarang hiduplah kami, yaitu jikalau kamu berdiri teguh di dalam Tuhan. Loh Paulus loh, saya ini bisa hidup karena kamu, jemaat Tesalonika, di situ kan konteksnya jemaat Tesalonika. Kalau kamu berdiri teguh di dalam Tuhan. Wow, ini bebannya begitu luar biasa. Sampai-sampai kehidupannya Paulus ini dihubungkan dengan jiwa-jiwa. Seperti seorang orang tua. Bapak ini nak punya uang banyak. Tapi kalau engkau hidupnya ini males-malesan, sekolah tidak naik kelas, kerja bangkrut, Bapak meskipun punya uang banyak, hati ini sedih nak, hati ini nelongso, hati ini hancur, tidak enak, mau makan enak ini tidak bisa. Loh kenapa? Kan maunya uang banyak. Karena ngelihat kamu, anaknya papa, tapi hidupnya kok seperti ini. Nah, itu jiwa-jiwa, itu orang tua menghubungkan hidupnya kepada anaknya. Ini Paulus, ini juga Rasul Yohanes. Nggak mau cuma ngajar tulis surat, tapi diawasi, dilihat. Ini belajar kita 2 Yohanes ini pengajarannya tentang hubungan bergereja, hubungan antara gembala dengan anggota, pemimpin dengan anggota ini kental saudaraku di sini ya. Banyak pembukaan yang saya dapatkan di surat 2 Yohanes ini saudaraku. Dan kita mau praktek. Saudara sebagai pemimpin belajar surat 2 Yohanes ini. Ini ajaib saudaraku. Dan Paulus itu saudaraku hidup melihat jiwa-jiwa berdiri teguh dalam Tuhan. Nah, ini teladan kita ya. Terbebanlah kepada jiwa-jiwa sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 21 15-17. Engkau mengasihi aku Petrus? Iya, gembalakanlah domba-dombaku. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan tandanya cinta firman, kedua cinta jiwa-jiwa. Itu ditulis dalam surat Yohanes semua. Yohanes 14 kalau salah ya. Itu orang cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa. 14 ayat yang ke-24. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak memelihara perkataanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah firman-Ku, melainkan firman Bapa yang mengutus aku. Ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku. Surat 2 Yohanes 1 ayat 6. Kasih berjalan menurut perintahnya. Tanda berjalan menurut perintahnya, berjalan dalam kasih. Lihat, kasih dan perintah ini saling berkaitan. Dan cinta jiwa-jiwa itu juga salah satu tanda. Ini berkaitan semua loh saudara, ayat-ayat firman Tuhannya. Luar biasa saudara. Nah zaman sekarang kan gak bisa bertatap muka. COVID. Kalau mungkin ini video ditonton mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya COVID-nya tidak ada. Atau mungkin jadi endemi seperti sakit-sakit flu biasa. Tapi zaman sekarang 2021, dari awal 2020 Maret April sampai 2021 sekarang belum selesai, COVID ini suatu virus yang mematikan, momok saudaraku. Kena kalau orangnya ada komorbid, waduh bisa menjalar kemana-mana. Beberapa banyak orang yang meninggal. Sehingga untuk bertatap muka ini susah. Bekerja aja ada istilah work from home, WFH. Ibadah-ibadah tutup, persekutuan tutup, sekolah-sekolah tutup, universitas tutup. Bahkan restoran-restoran semua kapasitas dikurangi 50%, mal-mal dikurangi 50% kapasitasnya. Bayangkan saudara. Ini yang
menjadi masalah saat ini? Kan nggak bisa bertatap muka. Oh, masih bisa. Zaman ditulis surat 2 Yohanes 1, zaman itu tidak ada media sosial. Sama sekarang ada media sosial. Kita bisa telepon, kita bisa zoom, kita bisa video call. Ngobrol, telepon. Gimana keadaanmu? Gimana anakmu? Gimana kamu pada hari sakit? Sudah enakan? Puji Tuhan ya. Oke, kita doakan terus. Kamu ada minta bantuan doa apa? Gimana saat teduhmu? Gimana ibadahmu? Masih ikut streaming enggak? Streaming ibadah. Ditanyain, diawasin. Jangan hanya ngajar, kita buat video streaming. Orang disuruh melihat, tapi nggak diawasin. Sayang, nggak boleh, nggak lengkap, nggak utuh, saudara. Ini ajaran surat penutup di surat 2 Yohanes. Setelah engkau ngajar, ini kan diajar juga tentang antikris. Diajar, juga diajar tentang berjalan dalam firman dan kasih. Setelah diajar, diawasin. Sudah benar enggak? Sudah melakukan enggak? Sudah sesuai dengan apa yang diajarkan enggak? Ini saudara yang menjadi teladan kita. Nah, pada ayat yang ke-12 saudaraku, anak-anak dari saudara perempuanmu yang terpilih itu memberi salam kepadamu. Amin. Ini merupakan kalimat kiasan saudaraku, yaitu cerita tentang saudara-saudara seiman dalam gereja yang menjadi beban pelayanan Rasul Yohanes. Di sini terlihat kesatuan antar gereja Tuhan dalam ini memberi salam. Tandanya kan memberi salam, saling menguatkan, bukan saling bersaing atau saling menjatuhkan. Lihat, ini gereja Tuhan yang benar, saling memberi salam, saling menasihati, saling menguatkan, tidak saling bersaing. Oh, bawa mobil jemput di depan gereja, ayo ke gerejaku saja, jemput pindah gereja. Tidak seperti itu, jahat itu saudaraku. Tapi diajarkan di sini, anak-anak dari saudara perempuanmu memberi salam kepadamu. Ini konteksnya, kiasannya, artinya ini jiwa-jiwa di gereja lain memberi salam, menguatkan, mendukung. Gitu loh saudaraku. Ini teladan yang baik juga. Jika mungkin ada hal-hal yang menurut kita tidak sesuai firman Tuhan, kalau kita kenal teman kita gereja tempat lain, kita tahu, kita nasihati, kita tegur, tidak nasihati. Kita tanyain, kok pengertiannya apa, gak seperti itu, apa gak seperti ini ya? Oh iya ya, salah saya, iya, gak apa-apa. Kalau kamu juga ngelihat saya ada salah dalam pengertian firman, dalam tingkah laku, nasihati, gak apa-apa. Kita saling menasihati, gak saling bersaing. Nah, juga jangan diwarta beritakan di media sosial. Wih, gereja lain itu ya. Kalau pendetanya kalau khotbah ngawur, tulis di blog, tulis di Instagram, tulis di Facebook, tulis di YouTube, berikan komentar, sanggahan terhadap pendeta ini. Itu kan, saya sudah ceritakan itu kan di video sebelumnya, saudaraku. Jangan diwarta beritakan sehingga menyebabkan perpecahan, juga menimbulkan dosa. Kenapa dosa? Pihak mereka yang merasa dipermalukan. Jadi ada marah. Namanya manusia kan masih belum sempurna, masih bisa marah. Nah, akhirnya orang yang mewarta beritakan itu salah karena dia membongkar kesalahan, tidak ditegur 4 mata tapi dibongkar di aibnya, seperti Ham itu membongkar aurat ayahnya, kesalahan ayahnya. Memang salah, tapi dibongkar, dipertontonkan, diwarta beritakan itu kan salah. Juga orang yang merasa dirugikan itu menjadi marah, dosa. Lihat, kita yang mewarta beritakan menyebabkan orang lain marah, berdosa. Juga lu kenapa kok timbul marah? Kecuali kalau kita sudah bicara 4 mata, kita nggak ada salah, dia marah karena apa? Karena kita merasa mungkin kita lebih muda, dia merasa tersinggung, kita nasihati, dia marah. Nah, itu nggak salah, karena 4 mata ngomong di WA pribadi. Tapi kalau di warta beritakan, dia marahnya apa? Dia marah bikin malu. Nah, itu kita salah.
Belum lagi orang yang menonton. Iya yuk, pendeta ikut minta gitu, di-share lagi, di-share lagi, di-share lagi. Akhirnya banyak yang tahu dan memalukan, membuat nama Tuhan dihujat, menjadi batu sandungan. Roma 2:24. Hati-hati, tegur secara pribadi sambil kita jaga domba-domba kita agar tidak teracuni. Domba kita jangan kita warta beritakan dalam media sosial. Jangan. Loh, ada yang berkata seperti ini. Kalau saya ini apologet. Waduh, saya ini orang yang mempertahankan iman. Tapi jangan merasa domba kita itu seluruh dunia. Domba kita ini media sosial, bukan. Domba kita ini orang-orang di dekat kita, your neighbor. Lukas 10 ayat 27. Ini domba kita, bukan aku merasa terbeban terhadap orang-orang di media sosial. Aku akan beritakan kejelekan-kejelekan gereja A, gereja B, gereja C. Diceritakan semua. Gak boleh. Nasihati 4 mata. Kalau gak mau dinasihati ya sudah. Ini bukan beban saya. Saya kan kenal kamu gak mau ya sudah. Kamu tanggung jawab sama Tuhan loh. Domba-dombamu kamu ajar gak salah-salah itu tanggung jawab sama Tuhan loh ya. Saya gak tanggung jawab. Karena itu bukan bagian saya, bagianmu. Kalau Tuhan sudah marah saudaraku, gak bertobat keras hati, bisa dipukul. Hamba-hamba Tuhan itu yang ngajarnya ngawur-ngawur. Tapi bukan kita yang mukul. Dengan cara dimasukkan media sosial, terus orang lain menghujat, orang lain menghina. Itu kan malah membuat perpecahan, pertikaian, pertengkaran. Yang kita lindungi itu ada rumah iman kita. Yang kita lindungi itu ada pribadi kita. Ini ayat video sebelumnya, ayat 10 dan 11. Nah ini saudara ya. Jadi bukan bersaing, tapi ayo saling memberi salam, saling menasihati, saling menegur, saling menguatkan. Tidak diwarta beritakan, tidak disebarluaskan. Nah, kesimpulannya saudaraku dari surat 2 Yohanes ini adalah kita saudaraku diminta untuk tinggal dalam pengajaran yang benar. Mentaat firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran dan berjalan dalam kasih. Karena apa? Karena ada antikristus, penyesatan. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh ajaran yang lain. Efesus 4 ayat yang ke-14 sehingga bisa meracuni hidup kita. Dan sebagai pemimpin kita diminta untuk menjaga domba-domba kita, menjaga rumah iman kita, yaitu domba-domba menjadi beban pelayanan kita agar tidak sampai dimasuki ajaran yang salah. Dan terakhir, kesatuan gereja Tuhan harus solid. Gereja Tuhan bukan saling bersaing unjuk gigi, tapi unjuk Tuhan. Gereja Tuhan harus kompak satu dengan yang lain, saling menguatkan. Memang ada perbedaan-perbedaan. Contoh, sana percaya baptisan percik, sini percaya baptisan selam, baptisan bawa bendera. Oke lah, itu minor-minor, tidak perlu dipertontonkan. Oh, gereja A salah, gereja B salah, tidak perlu. Kita saling bersekutu asal menyebut nama Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Tapi kalau ada gereja yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia, itu gereja sesat. Kita tolak sepenuhnya. Tapi kalau masalah gereja berbeda sedikit-sedikit, tapi yang penting menyebut nama Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan Alkitab adalah firman Tuhan yang sah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Oke, bersekutu. Kalau ada yang salah sedikit, nasihati dong. Nasihati. Kalau nggak mau, ya sudah. Tapi yang penting di domba-domba kita beritahu, ini pengajaran tidak tepat, jangan diikuti. Gitu saudaraku ya. Nah ini sedikit di surat 2 Yohanes. Kita bersyukur kita sudah selesaikan saudaraku. Saya tulis banyak 23 lembar oleh anugerah Tuhan. Dan video yang akan datang kita akan masuk di dalam surat 3 Yohanes. Nah 3 Yohanes. Setelah itu kita masuk dalam program
The Secret yang lain, saudaraku ya. Terus ikuti program The Secret ini, saudara akan melihat step by step, saudaraku, ayat demi ayat dibukakan. Saudara belajar sendiri juga. Surat 3 Yohanes ini saudara belajar sendiri lagi. Video besok kita belajar lagi dan kita melihat. Nah, bertambah lagi firman Tuhan, pengertian firman Tuhan. Kita praktekkan iman, praktek firman Tuhan, taati. Saudara akan bertumbuh, berbuah-buah, dan terus meningkat sampai puncak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.